saya Safia Melati dengan NIM 23102110103. Dengan ini saya ingin video untuk melengkapi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah ekologi. Di sini saya ingin membuat video dengan tema ketidakseimbangan ekosistem dan upaya pemulihannya. Di sini saya memilih ekosistem pada sungai sungai yang ada di Jakarta, di mana dalam peningkatan jumlah ikan sapu-sapu. Selanjutnya, nah, langsung saja itu ada ekoenergetika, yaitu merupakan konsep yang mempelajari perpindahan energi dalam ekosistem melalui rantai makanan. Energi berasal dari matahari, kemudian dimanfaatkan produsen seperti fitoplankton dan tumbuhan air melalui fotosintesis. Energi tersebut diteruskan ke konsumen primer, sekunder, hingga predator puncak dalam ekosistem perairan Jakarta. Ikan sapu-sapu menjadi organisme yang memanfaatkan alga, lumut, dan bahan organik di dasar perairan. Namun, ketika populasinya meningkat drastis, keseimbangan aliran energi terganggu karena ikan sapu-sapu mendominasi sumber makanan dan ruang hidup organisme lain. Selanjutnya, kemudian yang kedua ada siklus biogeokimia, di mana siklus biogeokimia adalah peredaran unsur hara seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan air di lingkungan. Pada perairan Jakarta, limbah rumah tangga dan pencemaran meningkatkan kandungan bahan organik dan nutrien atau nitrogen dan fosfor. Kondisi ini mempercepat pertumbuhan alga dan bahan organik yang menjadi sumber makanan ikan sapu-sapu sehingga populasinya meningkat. Selanjutnya, nah pada siklus biogeokimia ada beberapa siklus yang terkait, yaitu satu, siklus nitrogen, di mana peningkatan limbah organik menyebabkan kadar nitrogen meningkat di sungai. Kemudian yang kedua ada siklus fosfor, di mana limbah deterjen dan sampah domestik meningkatkan kadar fosfat yang mempercepat eutrofikasi. Dan yang ketiga ada siklus karbon, di mana penumpukan bahan organik di perairan mempengaruhi keseimbangan karbon. Selanjutnya, kemudian ada faktor pembatas dan kisaran toleransi. Faktor pembatas adalah faktor lingkungan yang membatasi pertumbuhan organisme seperti suhu, oksigen terlarut, makanan, pH, dan kualitas air. Nah, pada ekosistem sungai ini, ikan sapu-sapu memiliki kisaran toleransi yang sangat luas dibanding ikan lokal. Ikan ini mampu bertahan di 1. Air tercemar, 2. Kadar oksigen rendah, 3. Kondisi air keruh, 4. Variasi suhu yang tinggi. Karena memiliki toleransi tinggi, ikan sapu-sapu lebih mudah berkembang dibandingkan ikan asli yang lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan. Dari penjelasan tersebut, saya memiliki beberapa masalah, yaitu di mana peningkatan jumlah ikan sapu-sapu atau nama latinnya Hippostomus plechostomus di Jakarta menjadi masalah lingkungan perairan yang cukup serius. Ikan ini merupakan spesies invasif yang awalnya dipelihara sebagai ikan hias pembersih akuarium, namun banyak dilepas ke sungai oleh masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ikan sapu-sapu meningkat drastis sehingga mencapai puluhan ton di beberapa wilayah perairan Jakarta. Nah, ledakan populasi ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem sungai karena ikan sapu-sapu bersaing dengan ikan lokal dalam memperoleh makanan dan habitat. Selain itu, ikan sapu-sapu sulit dimangsa predator alami karena tubuhnya memiliki lapisan keras seperti zirah. Akibatnya, populasi ikan lokal semakin menurun, keanekaragaman hayati berkurang, serta fungsi ekosistem perairan menjadi terganggu. Dari masalah tersebut, saya menganalisis
ekoenergetika, di mana dalam kondisi normal energi dari matahari kemudian langsung dilangsungkan ke fitoplankton atau tumbuhan air, kemudian fitoplankton tumbuhan air dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh predator akan dimakan atau diurai dengan dekomposer, dengan dampak peningkatan ikan sapu-sapu, yaitu yang pertama ikan sapu-sapu mengonsumsi makanan dari dalam jumlah besar, yang kedua terjadi kompetisi dengan ikan lokal, yang ketiga energi lebih banyak terserap oleh satu spesies dan memiliki akibat, yaitu yang pertama rantai makanan menjadi tidak seimbang, yang kedua populasi ikan lokal menurun, dan yang ketiga aliran energi ke predator alami akan terganggu. Dampak untuk kelanjutannya yaitu adalah yang pertama penurunan biodiversitas perairan, dan yang kedua adalah dominasi spesies invasif. Nah, untuk analisis siklus biogeokimia dalam perairan sungai karena banyaknya ikan sapu-sapu di Jakarta, yaitu yang pertama adalah siklus nitrogen dan fosfor, di mana limbah domestik meningkatkan kadar nutrien di sungai tersebut, dan yang kedua adalah nutrien tinggi mempercepat pertumbuhan alga. Ini akan memberikan dampak yang sangat berpengaruh dalam ekosistem sungai, yaitu yang pertama adalah sumber makanan ikan sapu-sapu akan lebih meningkat, dan yang kedua adalah populasi ikan sapu-sapu akan berkembang dengan pesat juga. Kemudian untuk siklus karbonnya di perairan Sungai Jakarta itu terdapat penumpukan organisme mati meningkatkan dekomposisi, dan yang kedua oksigen terlarut berkurang akibat aktivitas bakteri. Nah, dampaknya itu adalah kualitas air pada sungai akan menurun, dan ikan lokal itu akan lebih sulit bertahan hidup karena itu tadi kualitas airnya menurun. Dan selanjutnya, oke, di situ ada faktor pembatas dan kisaran toleransi. Di sini yang sebelah kiri sendiri itu adalah faktor, yang tengah kondisi sungai, dan yang sebelah kanan adalah dampaknya. Yang pertama itu adalah faktor yang pertama adalah faktor kualitas, di mana kondisi sungai akan tercemar, airnya akan tercemar, dan dampaknya adalah ikan lokal akan menurun. Kemudian faktor yang kedua adalah oksigen, di mana kondisi sungai memiliki oksigen yang rendah dan akan memiliki dampak ikan sapu-sapu tetap bertahan. Dan yang ketiga adalah nutrien, di mana kondisi sungai itu memiliki nutrien yang tinggi dan memiliki dampak populasi sapu-sapu akan meningkat. Yang keempat ada faktor predator, di mana kondisi air Sungai Jakarta itu tetap alami, tapi memiliki dampak yaitu sedikit populasi sulit dikendalikan. Nah, dari sini saya bisa menjelaskan bahwa walaupun kondisi air tersebut memiliki oksigen yang rendah, nutriennya tinggi, dan predator alaminya pun berkurang atau banyak ataupun sedikit, itu tidak akan mempengaruhi perkembangbiakan ikan sapu-sapu pada sungai yang ada di Jakarta, karena sesuai penjelasannya di awal tadi bahwa ikan sapu-sapu akan tetap hidup, akan tetap berkembang biak walaupun oksigen dan nutrien itu terbatas atau kekurangan, karena itu tidak akan mempengaruhi perkembangbiakan pada ikan sapu-sapu. Slide selanjutnya. Nah, pemecahan masalah. Penyebab utamanya dari presentasi hari ini adalah yang satu adalah pelepasan ikan hias ke sungai oleh masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, karena ikan sapu-sapu pada awalnya adalah sebagai ikan pembersih akuarium, karena banyaknya masyarakat dengan kesadaran yang minim, mereka melepaskan ikan hias tersebut ke sungai. Dan yang kedua adalah tingginya pencemaran air yang menyediakan banyak makanan bagi ikan sapu-sapu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Sungai Jakarta itu banyak sekali sungai yang tercemar oleh limbah-limbah organik maupun
anorganik, limbah-limbah dari rumah tangga ataupun limbah-limbah alami, dan yang di situ dengan kesadaran masyarakat yang minim, mereka tidak pernah untuk membersihkan sungai tersebut. Kemudian yang ketiga adalah minimnya predator alami. Nah, di Sungai Jakarta itu sangat minim ataupun bahkan tidak ada predator untuk memakan ikan-ikan kecil. Kemudian yang keempat adalah kemampuan reproduksi tinggi dan daya tahan yang kuat. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ikan sapu-sapu memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi dan daya tahan yang kuat karena meskipun nutrien dan oksigennya itu terbatas atau tidak mencukupi bagi ikan-ikan lokal dan ikan-ikan yang seperti halnya ikan-ikan biasanya atau ikan air tawar, di ikan sapu-sapu itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Bahkan ikan sapu-sapu akan tetap hidup meskipun katakan minim oksigen ataupun sangat berlebihan nutriennya. Slide selanjutnya. Nah, dari keempat masalah tersebut ada pemecahan masalah. Yang pertama, dalam jangka pendeknya, populasi ikan lokal akan menurun. Yang kedua, kerusakan habitat dasar sungai. Dan yang ketiga, menurunnya hasil tangkapan nelayan sungai. Nah, dari jangka pendek ini bisa kita ketahui bahwa karena meledaknya populasi ikan sapu-sapu pada air sungai Jakarta itu akan menyebabkan ikan lokal itu akan menurun. Karena apa? Bisa jadi ikan lokal akan kalah dengan ikan sapu-sapu karena di situ jumlahnya yang tidak seimbang. Dan yang kedua, bisa jadi ikan lokal itu akan menjadi mangsa baru juga untuk ikan sapu-sapu bertahan hidup. Yang kedua ada kerusakan habitat dasar sungai. Nah, karena hal ini bisa menyebabkan juga kerusakan habitat dasar sungai, karena di mana ikan sapu-sapu itu hasilnya adalah ikan pembersih akuarium. Jadi mungkin dasar sungai yang seharusnya contoh banyak lumutnya atau ada alga-alga yang hidup di sana itu akan dibersihkan oleh ikan sapu-sapu. Kemudian yang kedua ada dampak jangka panjang, di mana hilangnya keanekaragaman hayati perairan. Yang kedua, rusaknya rantai makanan ekosistem sungai. Dan yang ketiga, penurunan kualitas lingkungan perairan Jakarta. Nah, jadi dalam jangka yang panjang mungkin tidak hanya 1, 2, atau 3 hari, bahkan ini bisa sampai berbulan-bulan ke depan, bahkan bertahun-tahun jika masalah ini dibiarkan begitu saja dan tidak ada penanganan dari pemerintah ataupun dari masyarakat setempat. Itu akan menyebabkan keanekaragaman hayati yang berada di perairan itu akan goyah atau tidak stabil. Kemudian juga akan merusak rantai makanan pada ekosistem sungai. Jadi ekosistem di sungai itu tidak akan berjalan dengan stabil, dan ekosistem yang ada di sungai yang seharusnya bisa bergilir atau berputar seperti biasanya itu tidak akan seperti itu, karena seperti yang saya katakan tadi, ikan sapu-sapu merupakan ikan yang yang sangat ganas kalau menurut saya, karena dia bisa hidup dengan oksigen dan nutrien yang tidak stabil pun dia tetap akan bisa berkembang biak di situ. Dan kualitas lingkungan perairan Jakarta akan menurun. Nah, ikan sapu-sapu juga akan sangat berpengaruh dengan penurunan kualitas lingkungan atau perairan di Jakarta, yang mungkin nanti air yang seharusnya bersih akan menjadi keruh atau sebagainya. Bisa slide selanjutnya. Nah, dari permasalahan dampak, di sini saya juga menyediakan solusi. Yang pertama adalah pengendalian populasi ikan sapu-sapu. Nah, di mana dengan cara yang pertama itu adalah penangkapan massal secara berkala, dan yang kedua pemanfaatan ikan sapu-sapu menjadi pakan ternak atau produk olahan. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan bahwa penangkapan massal secara berkala. Nah, dimaksudkan di mana mungkin kita bisa sebagai warlock atau warga lokal atau warga sekitar itu bisa menangkap ikan sapu-sapu secara berkala. Entah itu nanti mau untuk kepentingan pribadi ataupun kita musnahkan dengan cara seperti yang ada pada berita-berita yang
sekarang beredar ya, ikan sapu-sapu ditangkap, dijaring, kemudian dikubur di tanah untuk mengurangi populasi yang ada. Kemudian pemanfaatan ikan sapu-sapu menjadi pakan ternak. Nah, di sini cukup bermanfaat juga, karena mungkin ikan sapu-sapu yang dijaring, yang kita tangkap itu bisa dijadikan untuk pakan ternak, seperti mungkin pakan ternak ayam atau apalah sebagainya, ternak pada masyarakat. Dan bisa juga menjadi produk olahan yang olahannya harus kita pertimbangkan lagi dan kita lagi. Nah, dampaknya dari pengendalian tersebut yaitu adalah dapat menekankan populasi invasif dan mengurangi kompetisi dengan ikan lokal. Jadi karena adanya pengendalian populasi ikan sapu-sapu tersebut dengan cara penangkapan massal secara berkala dan mungkin pemanfaatan ikan sapu-sapu, di situ kita akan mengurangi sapu-sapu dan otomatis juga ikan sapu-sapu akan berkurang. Nah, di situ ikan lokal tidak akan kalah saing atau kalah ekosistem dengan ikan sapu-sapu. Yang kedua ada perbaikan kualitas air. Yang pertama adalah mengurangi pencemaran sungai, dan yang kedua pengolahan limbah rumah tangga yang lebih baik. Nah, di situ untuk mengurangi sapu-sapu adalah mengurangi pencemaran sungai dan pengolahan limbah rumah tangga yang lebih baik lagi. Nah, itu kan banyak limbah-limbah rumah tangga yang masuk ke sungai, yang dibuang ke sungai, dan pencemaran sungai. Contoh, kita membuang sampah sembarangan di sungai kita, membuang ini ke sungai kita, naruh ini ke sungai. Nah, itu merupakan salah satu contoh kegiatan atau perlakuan masyarakat itu yang salah kepada sungai, karena di mana sesuai yang saya katakan di awal tadi, bahwa ikan sapu-sapu malah akan berkembang, malah akan bertambah ketika sungai itu tercemar gitu. Nah, dampaknya itu tadi, karena menurunkan nutrien yang berlebih dan mengurangi sumber makanan sapu-sapu. Nah, sudah jelas di sini bahwa dikatakan bahwa tadi di awal ikan sapu-sapu akan tetap hidup dengan stabil, dengan normal dan berkembang biak seperti biasanya, bahkan akan lebih besar ketika nutriennya tinggi. Nah, di saat kita mengurangi pencemaran sungai dan mengurangi pembuangan limbah rumah tangga ke sungai, itu akan mengurangi jumlah kadar nutrien yang ada di sungai. Jadi jika nutriennya itu lebih sedikit, mungkin sapu-sapu juga akan lebih terkontrol, karena sapu-sapu menyukai lingkungan yang dengan akan menyukai lingkungan air dengan kadar nutrien yang tinggi, dimana juga akan mengurangi sumber makanan, karena limbah-limbah tersebut itu kan banyak organisme-organisme yang lain, dan itu juga merupakan penyebaran. Di situ ikan sapu-sapu lebih senang, karena namanya ikan sapu-sapu adalah pembersih akuarium. Jadi dia akan lebih suka jika suatu ekosistem air itu kotor, karena dia akan mendapatkan makanan dari situ. Slide selanjutnya. Oke, yang ketiga adalah sosialisasi agar tidak melepas ikan akuarium ke sungai. Dampaknya mencegah masuknya spesies invasif yang baru. Nah, jadi ini merupakan sebenarnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri mau gimana. Tapi untuk itu kita ingatkan lagi bahwa jangan kita melepas ikan akuarium itu ke sungai. Jadi jika ikannya sudah harum, ya mungkin bisa diolah itu tadi atau dikubur, karena jika kita buang ikan akuarium seperti apalagi sejenis sapu-sapu ke sungai, itu makanya akan mereka di sana akan lebih bebas, akan lebih lebih leluasa untuk menguasai ekosistem sungai tersebut, karena di situ dia akan lebih mudah untuk mencari makanan dan berkembang biak, karena dengan kondisi lingkungan yang seperti itu. Di situ juga akan mencegah masuknya spesies invasif baru. Kemudian yang terakhir ada kebijakan pemerintah.
Yang pertama adalah pengawasan perdagangan spesies invasif. Yang kedua program rehabilitasi sungai dan memiliki dampak pengelolaan ekosistem lebih berkelanjutan. Jadi pun bukan dari masyarakat juga, tapi untuk pemerintah di sekitar juga bisa untuk memberikan memberikan wawasan kepada masyarakatnya bahwa hal-hal yang bisa meningkatkan pencemaran air sungai itu harus dikurangi. Di mana juga pemerintah harus melakukan pengawasan secara berkala terhadap perdagangan spesies invasif, di mana agar tadi tidak mencemari lingkungan sungai. Kemudian program rehabilitasi sungai. Jadi bukan hanya lingkungan sekitar, sungai pun juga membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk melakukan pembersihan atau pengecekan secara berkala, karena di situ mungkin akan lebih menjamin ya untuk keberlangsungan atau ekosistem sungai itu lebih stabil lagi. Dan karena itu juga akan memiliki dampak yang baik, di mana pengelolaan ekosistem lebih berkelanjutan. Jadi ekosistem sungai itu akan lebih stabil, akan lebih baik lagi karena kita atau pemerintah melakukan program rehabilitasi sungai tersebut. Selanjutnya, dari presentasi saya, mulai dari awal hingga akhir, saya menarik suatu kesimpulan, yaitu adalah peningkatan jumlah ikan sapu-sapu atau Hippostomus plejostomus di Jakarta merupakan bentuk ketidakseimbangan ekosistem akibat masuknya spesies invasif dan menurunnya kualitas lingkungan perairan. Dari analisis yang dilakukan, yang saya lakukan adalah peningkatan populasi ikan sapu-sapu sangat mempengaruhi aliran energi atau ekoenergetika yang dapat mengganggu siklus biogeokimia serta berkaitan dengan faktor pembatas dan kisaran toleransi organisme. Dalam jangka pendeknya, masalah ini menyebabkan penurunan populasi ikan lokal dan terganggunya habitat sungai. Dalam jangka panjangnya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Secara edukatif, masalah ini menunjukkan bahwa tindakan manusia sangat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Bahkan masyarakatnya pun perlu meningkatkan kesadaran diri untuk tidak membuang ikan hias ke alam bebas, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendukung upaya konservasi agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga untuk masa depan. Dari kesimpulan ini, jadi bukan hanya masyarakatnya saja, tapi bukan hanya pemerintah saja yang harus sadar akan kebersihan dalam menjaga lingkungan atau ekosistem yang ada di sekitar, tapi masyarakat juga perlu campur tangan, perlu turun langsung, karena mungkin kita yang memiliki kesadaran penuh lebih bisa membuat lingkungan itu makin stabil dan ekosistem di sekitar itu lebih baik lagi. Selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana saya menganalisis meledaknya ikan sapu-sapu di perairan Sungai Jakarta dengan beberapa siklus, beberapa penyebab, akibat, dan juga dampaknya. Sebab, akibat, dan juga dampak yang terjadi mengapa ikan sapu-sapu itu dapat meledak secara besar-besaran di Sungai Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.